Suka tidak suka, Pilkada DKI Jakarta sepi partisipasi, angka golongan putih alias golput disebut mencapai lebih dari 45%. Ini artinya yang tertinggi di Jawa, sekaligus juga mencetak rekor sejarah sepanjang pesta demokrasi di DKI Jakarta. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan diskusikan bersama dengan Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta, Basri Bako, dan juga dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat malam, Mas Basri, Mbak Titi. Selamat Selamat malam, malam, Caca, Mbak Pak Sasa. Basri. Selamat Baik, malam, Mbak Titi. saya mau ke Mbak Titi terlebih dahulu ya Pak ya. Mbak Titi, sebenarnya faktor utamanya tuh apa? Apatisme kah? Ketidakpercayaankah terhadap kandidatnya? Atau kekecewaankah? Atau faktor lainnya, fatik karena pemilunya 1 tahun atau apa nih? Ya, memang Mbak Caca ya, faktor penyebab golput di Jakarta itu tidak tunggal. Tetapi kalau boleh diilustrasikan ditanya apa faktor yang paling utama, saya kira adalah penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama dengan pemilu itu menyumbang kontribusi paling besar. Apalagi kemudian narasi yang dibawa oleh para pasangan calon itu hampir semua mereplikasi kontestasi pilpres. Sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada bedanya antara pilpres pemilu di tingkat nasional dengan pilkada di Jakarta ya. Dan kekuatan atau konfigurasi kekuatannya pun ya mereplikasi kontestasi dan kekuatan pilpres. Itu yang pertama. Apa yang membuat orang mau datang ke TPS? Kontributor terbesar itu adalah pasangan calon kalau dalam konteks pilkada. Karena orientasi pilkada itu lebih besar bobotnya pada figur yang menjadi pasangan calon. Sejatinya semakin kompetitif sebuah pilkada, semakin tinggi angka partisipasinya. Contohnya di tahun 2012, angka partisipasi putaran pertama 62%, putaran kedua 67%. Puncaknya di 2017 itu bahkan mencapai 77%. Nah, itu disumbang oleh memang ikatan yang kuat antara para pasangan calon dengan konstituen pendukungnya. Meskipun di 2017 ada isu soal hegemoni politik identitas ya, itu menjadi catatan tersendiri. Tetapi ketika ada atribusi yang kokoh antara pasangan calon dengan konstituen pemilih atau kemudian dengan kelompok partai yang diwakilinya, itu akan memperkuat dorongan untuk pergi ke TPS. Jadi saya kira kalau ditanya apa yang menyebabkan Jakarta ini menurun, yang pertama yaitu tadi replikasi kontestasi pilpres di tengah intensitas agenda politik yang tinggi antara pemilu di tahun yang sama dengan pilkada, itu menyebabkan kelelahan dan kejenuhan yang luar biasa. Apalagi narasinya tidak menawarkan kebaruan, kecuali kemudian membangun artikulasi politik yang menyerupai pilpres begitu ya. Apalagi konsentrasi kekuatannya kan hampir serupa. Yang kedua tadi faktor pasangan calon yang dianggap itu tidak terlalu merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan politik warga. Apalagi misalnya dari habis pemilu legislatif, pilih partai A misalnya dengan harapan ada korelasi aspirasi yang terhubung dengan proses pilkada, tapi ternyata justru calon yang diidolakan oleh konstituen, calon yang diidolakan oleh simpatisan partai, itu tidak bertemu dengan muara pencalonan yang dilakukan oleh partai politik. Contohnya Jadi seperti apa, Mbak? terjadi Contohnya ya seperti apa? paling konkret kalau kita lihat dari data survei, kebanyakan pendukung dari PKS misalnya menginginkan Anies Baswedan menjadi calon yang diusung oleh PKS, tapi kan tidak begitu. Lalu juga misalnya kalau kita lihat partai yang lain ya, Golkar. Golkar ini kan punya tokoh di Jakarta yang sempat digadang-gadang misalnya Ketua DPD Provinsi Pak Ahmad Zaki, lalu juga Ibu Airin ya tidak terlalu jauh ya dari tetangga sebelah misalnya, dari Banten sempat juga masuk bursa di Jakarta, dan memang kader yang sejak lama yang karatnya istilahnya besar ya jumlahnya. Tapi tiba-tiba yang muncul kan adalah figur yang identiknya dengan Jawa Barat, lalu juga elektabilitasnya tinggi di Jawa Barat, yang Jawa Barat banget lah gitu. Nah, ini yang kita lihat sebagai sebuah broken linkage, keterputusan aspirasi antara apa yang menjadi harapan konstituen dan simpatisan partai dengan produk atau keluaran partai politik. Sehingga tidak berlebihan kalau disebut bahwa Pilkada Jakarta ini adalah selera elit nasional yang dipaksakan untuk konteks demokrasi lokal yang sayangnya pangsa pasarnya itu tidak bisa dibegitukan.
Jadi market pemilih Jakarta ini relatif terdidik, Hmm. relatif melek politik dengan spektrum media yang konsentrasinya semua di Jakarta. Jadi itu yang membuat kemudian ya mereka merasa tidak punya dorongan yang besar untuk kemudian ikut pilkada begitu. Dan itu Baik. juga yang menimbulkan salah satunya fenomena adanya gercos ya, gerakan coblos semua begitu. Karena tadi broken linkage itu, keterputusan aspirasi antara suara atau apa yang menjadi harapan konstituen dan pemilih partai dengan apa yang menjadi keluaran atau keputusan elit partai. Dan ini yang tidak usah di Pilkada Jakarta. Ya. Kalau ada keterputusan seperti itu, itulah yang kemudian membuat menurunkan animo untuk menggunakan hak pilih dan diekspresikan dengan kekecewaan tidak datang ke TPS. Jadi faktor golput itu sebenarnya sumbangsinya 3, Mbak. 1, mereka yang memang apatis, malas begitu ya, tidak terlalu peduli politik. Yang kedua, memang yang abstain, yang merasa apapun yang terjadi ya tidak akan banyak mengubah hidup dan masa depan mereka. Yang ketiga, yang kecewa atau disenchanted voters ya. Mereka yang kecewa ini merefleksikan atau mengekspresikan pilihan politiknya dengan 2 cara. Tidak datang ke TPS atau datang ke TPS dengan mencoblos membuat suara menjadi tidak sah. Harap dicatat bahwa suara tidak sah di DKI itu di atas ambang batas normal karena angkanya 7% lebih. Yang bisa ditolerir itu hanya antara 2-4%. Karena ini pemilihan eksekutif. Rata-rata pemilihan eksekutif itu invalid votes atau suara tidak sahnya itu kurang dari 4%. Tapi Jakarta Baik. ini 7% lebih. Baik, Itulah Mbak yang Titi. menjadi ekspresi kekecewaan pemilih kira-kira. Baik, langsung saja nih dijawab oleh Mas Basri karena salah satu faktor utamanya adalah paslonnya kurang representatif, selera elit nasional dan juga narasinya sama aja dari Pilpres kemarin. Mas Basri. Ya, saya sependapat apa yang disampaikan oleh Mbak Titi ya. Dan yang kita sangat sedih dan miris menerima situasi seperti ini. Kesadaran masyarakat Jakarta untuk ikut menentukan nasibnya 5 tahun ke depan rendah ini mengkhawatirkan dan membahayakan demokrasi sebenarnya ya. Namun di sisi lain kita harus mengkoreksi juga penyelenggaraan pilkada ini. Karena fakta di lapangan banyak masyarakat ternyata yang terdata dalam DPT namanya, mereka tidak mendapatkan undangan untuk menyoblos atau undangan C6 yang biasa disebut C6 tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Hasil kajian kita, hasil pengecekan kita ke lapangan 1-2 hari ini karena fenomena partisipasi masyarakat rendah ini kita dapati bahwa banyak warga ternyata tidak mendapatkan undangan gitu. Kenapa tidak bisa mendapatkan undangan? Biasanya undangan itu dibagi oleh RT dan RW. Nah, RT dan RW ini dapatnya dari mana? Dari KPPS atau dari PPS yang ada di kelurahan. Nah, dalam pilkada kemarin, tanggal 27 November tersebut, ternyata faktanya yang membagikan adalah PPS dan KPPS. Yang notabene-nya belum tentu mereka mengetahui siapa-siapa saja warga dan siapa-siapa aja yang berada di RT dan RW tersebut. Dan bahkan di beberapa tempat tidak sempat tersebar semua. Terjadi di Jakarta Timur dan sudah diakui oleh KPU Jakarta Timur dan dimuat dalam beritanya itu. Nah, ini yang lagi kita minta diusut. Ini karena ini terendah dalam sejarah. Dan kalau itu benar kesalahan dari penyelenggara pilkada atau pemilu, nah ini ada masalah besar ya.
ini ada hal yang fatal sekali yang terjadi, menghilangkan hak orang untuk memilih, sedangkan memilih gubernur itu hanya ada dalam Baik. 5 tahun sekali. Baik Mas Gitu Basri, itu ya. artinya kan sistem Ya. pelaksanaan harus dievaluasi. Namun tadi yang juga belum terjawab bagaimana tanggapannya mengenai paslon yang tidak representatif yang ditawarkan oleh partai politik. Salah satunya adalah Golkar yang tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Titi. Tanggapannya terkait hal itu. Oh ya, calon dari Golkar, Bang Ridwan Kamil saya rasa representatif. Hasilnya kan dapat 40%. Itu sangat representatif. Beliau juga mantan kepala daerah, mantan wali kota, mantan gubernur, dan memimpin Jabar dengan baik. Ya. Cuma kita kekurangan logistik saja. Logistik kita kalah banyak sama yang lain, Kekurangan sehingga logistik itu kita seperti belum apa Mas bisa. Basri? Ya, Kekurangan logistik itu ya seperti apa? banyak hal lah, dari APK kita kurang, media medsos kita kurang, terus media buying kita kurang, program-program sembako dan lain-lain juga kita kurang banyak. Ya, intinya karena kemampuan logistik kita kurang lah, Baik. Mbak Titi, tanggapannya Mbak tidak Titi. bisa mengimbangi. Baik, Mbak Titi, 40% Iya. dikatakan RK dan Suswono mendapatkan angka 40% dari total kurang lebih hanya setengah ya warga DKI Jakarta yang memberikan hak suaranya. Ini sudah dapat dikatakan bahwa Ridwan Kamil atau pasangan calon yang diusung oleh Golkar salah satunya representatif dan hanya karena kurangnya logistik dan juga tadi adanya sistem pelaksanaan yang harus dievaluasi. Tanggapannya dulu terkait Iya. hal tersebut. Ya, saya kira soal keterpilihan berbasis ini bukan keterpilihan, sorry, soal perolehan suara berbasis angka pengguna hak pilih itu berbeda dengan pembahasan kita soal golput. Ini kan golputnya angkanya sangat besar ya, karena berada pada angka 46 sekian persen. Jadi angka pengguna hak, mohon maaf, 42%, karena angka pengguna hak pilih kita sekitar 57,5%. Dan yang dibicarakan adalah kenapa golputnya bisa sampai 42%. Kalau ditambah dengan suara tidak sah, Mbak Caca, itu angkanya bisa 50%, bisa di angka 47%-an, karena suara tidak sahnya 7% ya, bahkan 48% bisa angkanya. Nah, kenapa kemudian golputnya bisa tinggi? Itu tadi kita bahas, karena broken linkage itu ya, keterputusan aspirasi dan kemudian ekspresi politik yang tidak diwadahi oleh calon yang ada. Ini sebagai contoh nih Pak Basri, mohon maaf ya, ini kan Pilkada Jakarta yang seharusnya calon paham, mengenal, dan menguasai soal kedaerahan. Tapi sayangnya Kang Emil nyoblosnya di Jabar. Padahal itu kan representasi yang paling mudah lah untuk bisa dilihat pemilih ketika calon itu mencoblos di hari H, mengapa mereka mencoblos pagi-pagi, itu sebenarnya ada semangat kampanye atau pesan yang masih bisa disampaikan kepada publik sebelum masyarakat datang ke TPS untuk meneguhkan pilihan. Tapi Kang Emilnya nyoblos di Jabar, Pak Siswono-nya nyoblos di Bogor begitu. Saya kira dari psikologis pemilih itu juga ikut berdampak meneguhkan kedekatan antara calon dengan para pemilih. Yang kedua, saya kira juga logistik ini agak menjadi pertanyaan karena kenapa? Partai yang mengusung Pak RK dan Pak Siswono ini paling besar jumlahnya dibandingkan dengan pengusung Pram Rano dan juga Darmakun yang calon perseorangan. Pram Rano itu kan bisa maju karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Karena syarat perolehan suaranya sebelum ada putusan MK kan tidak memenuhi syarat. Tapi RK Siswono itu hampir jadi calon tunggal loh. Kalau tidak ada misalnya Darmakun dan tidak ada Pram Rano begitu. Mestinya kalau semua mesin partai bekerja dengan baik, soliditas di internal partai kuat, apalagi pengusung RK Siswono ini adalah PKS yang merupakan partai pemenang pemilu di DKI Jakarta yang menyandang kursi ketua DPRD, mestinya itu semua lebih memudahkan. Dan terkenal kan kampanye PKS dan kawan-kawan itu kalau di Jakarta, karena ini basis mereka dan kekuatan politik mereka, ya politik yang sifatnya transaksional itu lebih bisa dihindari oleh koalisi ini dan logistik lebih bisa ditekan dengan konsep politik kader ala Golkar dan ala PKS. Jadi mungkin memang kita harus evaluasi ya untuk Jakarta kondisinya kenapa bisa seperti ini dan terutama bagi partai-partai yang mengusung RK Siswono kenapa koalisi gemuk ini yang bisa disebut oversize coalition
kok bisa tidak optimal Baik, begitu Mbak dalam Titi, turun ke baik, lapangan itu gitu. artinya dengan angka golput yang tinggi bisa saja mencapai 47 hingga 48% tadi, hampir setengah warga DKI Jakarta tidak menggunakan hak suaranya. Ada porsi tanggung jawabnya partai politik di situ kan? Ya, kalau saya merasa memang yang paling harus mengevaluasi diri dan berbenah itu adalah partai politik. Jadi dari sisi pencalonannya, dari sisi kerja mesin-mesin partai, dan Pak Basri yang berikutnya adalah dari sisi aturan main yang dibentuk atau dibuat oleh partai politik yang ada di parlemen. Memaksakan pilkada di tahun yang sama dengan pemilu itu adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Baik, Pak Basri, Mas Basri, tanggapannya bagaimana bahwa partai Ya, politik benar-benar harus melakukan evaluasi yang cukup besar karena angka tingginya golput salah satunya adalah tanggung jawabnya partai politik. iya, setuju Mbak Sasa. Jadi, skor kena golput tinggi juga itu karena kurang bertanggung jawabnya para pimpinan atau tokoh-tokoh yang awal-awal menggaungkan gercos tersebut. Ini kan pendidikan politik yang tidak baik buat masyarakat, ya. Seharusnya diberikan kebebasan saja kepada seluruh masyarakat untuk memilih sesuai kehendak dan hati nurani masing-masing, sesuai dengan keyakinannya mana yang terbaik. Nah, gerakan gercos ini terlambat diantisipasi, walaupun kami dari pasangan 01 dengan 16 partai sudah semaksimal mungkin menggerakkan seluruh kader di wilayah masing-masing untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa ini adalah pesta rakyat, ini adalah pilkada memilih gubernur. Ingat bahwa memilih gubernur itu hanya sekali dalam 5 tahun. 5 tahun ke depan belum tentu kita punya hak suara, belum tentu kita masih hidup, dan lain-lain lah. Namun ternyata ya masih saja tinggi. Ya, orang datang ke TPS tetapi eh, tidak mencoblos sesuai dengan ketentuan sehingga tidak sah, yang akhirnya menuju kepada golput. Ditambah lagi partisipasi yang datang ke TPS rendah lagi. Ditambah lagi undangan untuk mencoblos ternyata banyak masyarakat yang tidak eh, menerima gitu ya. Nah, memang setuju bahwa mengenai demokrasi, partisipasi, dan lain-lain, bukan hanya tanggung jawab partai politik. Di situ juga ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kita semua, para politisi, para akademisi, para pengamat juga seharusnya punya tanggung jawab yang sama terhadap itu, ya. Baik. Bagaimana kita sama-sama membuat setiap pilkada atau pileg itu kesadaran politiknya itu tinggi sehingga kedewasaan berpolitik di masyarakat juga kita bisa Mas dapatkan. Gitu, Basri, tapi Mbak. kalau paslon yang diusungkan oleh partai politik ini dinilai kurang representatif oleh warga, kemudian bagaimana memastikan, meyakinkan warga untuk menggunakan hak suaranya di saat tidak tahu mau memilih siapa? Saya bacakan salah satu komentar dari warga DKI Jakarta, ini Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota JRMK. Namanya Ibu Minawati. Alasannya mereka tidak percaya lagi dengan elit politik, ditambah lagi mereka bilang malaslah buat apa memilih, siapa saja pemimpinnya tidak akan mengubah nasib kami. Ini sebagai bentuk perlawanan, ketidakpercayaan, dan kekecewaan kami sebagai masyarakat Jakarta atas ketidakadilan dalam demokrasi yang sudah dibeli oleh oligarki. Berarti kan ini salah satu contoh yang tadi dikatakan oleh Mbak Titi bahwa paslonnya tidak representatif. Akankah ada evaluasi besar-besaran terutama bagi Golkar? Oh, saya rasa itu juga pernyataan pesimis, ya. Kita sebenarnya hidup nggak boleh pesimis. Kita harus optimis selalu. Bagaimana eh, kita bisa menciptakan, memberikan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin kita, siapapun yang menang harus kita dukung. Dan sebagai masyarakat di lapisan manapun, sebagai warga negara yang baik, maka kita wajib sebenarnya menggunakan hak pilih kita, ya. Terlepas apakah itu ada dampak langsungnya atau tidak,
itu hal lain gitulah. Memang terkadang kalau kita berpikir buat apa kita pilih siapapun yang jadi, nggak akan pengaruh apa-apa sama kita. Iya betul saat itu. Tapi kan kita tidak tahu. Setelah ada pemimpin baru, ada kebijakan baru, ada hal-hal baru yang mungkin secara langsung dan tidak langsung berguna buat kita, keluarga kita, tetangga kita, anak-anak kita, para orang tua kita, dan lain-lain. Nah, pernyataan yang seperti menurut saya kurang baik juga, kurang bijak juga. Itu terlalu pesimis lah dalam menghadapi hidup. Baik, Mbak Titi, Gitu, Mbak. tanggapannya apakah ini artinya benar-benar mencerminkan kegawat daruratan krisis kepercayaan masyarakat dan juga kekecewaan terhadap sistem demokrasi di Indonesia, khususnya di Jakarta? Tadi Mbak Mina dari JRMK itu sebenarnya refleksi dari pemilih cerdas ya, pemilih yang punya ideologi dan identitas politik. Tapi pertanyaannya, mereka dikelola dengan baik atau tidak? Saya paham bahwa Mbak Mina dan kawan-kawan JRMK itu adalah inisiator dari gerakan Gercos, gerakan coblos semua. Karena kenapa? Karena mereka tidak mau mentoleransi dalam pandangan mereka proses yang membajak membajak demokrasi dengan pencalonan yang tidak sejalan dengan pilihan konstituen dan juga pilihan dari warga. Jadi ketika mereka punya pendirian politik dan kemerdekaan berpolitik, mereka tetap gunakan hak pilih, datang ke TPS, mencoblos, tapi mencoblos semua sebagai bentuk protes voting atau protes terhadap pilihan politik. Nah, inilah karakter yang sebenarnya perlu dikelola oleh partai politik dengan bijaksana. Bagaimana mereka mengelola pemilih-pemilih seperti ini sehingga kemudian bisa menjadi pemilih sesuai dengan harapan partai. Jangan dikatakan justru mereka tidak paham demokrasi. Kelompok seperti JRMK justru memahami bahwa demokrasi itu bukan hanya soal konsen pada pilihan yang dibuat oleh partai politik, tapi juga boleh disen atau tidak bersepakat, tidak setuju sebagai bentuk evaluasi politik. Tinggal sekarang, apakah kita mau berbenah? Kalau kelompok-kelompok kritis seperti ini makin banyak, negara kita semakin maju. Karena yang dibutuhkan oleh demokrasi bukan sekedar pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga warga negara yang aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan supaya memastikan pemenuhan hak-hak mereka bisa berjalan baik, hukum berlaku secara adil. Bayangkan kalau mereka sekedar menerima apa saja yang diputuskan oleh elit politik. Jadi saya kira justru ini harus jadi modalitas politik kita, Mbak Caca, ke depan ya. Pemilih-pemilih kritis dan direspon dengan keputusan politik yang tepat dari partai-partai sehingga mereka bukan hanya datang ke TPS, tapi betul-betul mereka meyakini memilih pemimpin yang akan berkontribusi besar bagi kehidupan mereka ke depan. Dan tentunya semua pihak harus evaluasi ya, partai politik, pemerintah, warga masyarakat, semuanya kita harus mengevaluasi adanya pemilu serentak agar 5 tahun yang akan datang angka golputnya tidak setinggi pada tahun ini. Terima kasih Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Bako dan juga Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Pak.